Pemirsa, polisi memeriksa 8 orang saksi dalam kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus perundungan ini karena proses penyidikan masih berjalan. Sejumlah terduga pelaku kasus perundungan siswa SMA Binus School Serpong masih menjalani pemeriksaan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tangerang Selatan memeriksa 8 orang saksi terkait kasus perundungan ini dengan didampingi orang tua serta kuasa hukum mereka. AKP Wendy Afrianto selaku Kasih Humas Polres Tangerang Selatan mengatakan jika proses pemeriksaan saat ini masih terus berjalan. Dari 8 terduga pelaku kasus perundungan siswa SMA Binus School Serpong dikaitkan dengan sosok putra Vincent Ropis. Saat ini juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Semoga sekali lagi saya masih berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Hingga kini Polres Tangerang Selatan sendiri belum menetapkan tersangka dalam kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Binus School Serpong. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan belum usai kasus perundungan siswa SMA, kali ini aksi bullying menimpa murid TK Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Polres Tangerang Selatan dalam waktu dekat akan memanggil pihak sekolah dan korban guna melakukan penyelidikan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tangerang Selatan masih melakukan pendalaman terkait adanya aksi bullying di TK Binus Serpong. Meski sudah melakukan olah TKP, namun polisi belum bisa menyimpulkan terkait aksi bullying di TK Binus Serpong. Tak hanya itu, dalam waktu dekat, Polres Tangerang Selatan akan memanggil pihak sekolah dan korban guna melakukan penyelidikan. Benar bahwasanya pihak korban telah membuat laporan polisi ke Polres Tangerang Selatan. Untuk saat ini dari tim penyidik unit PPA Polres Tangerang Selatan sudah melakukan cek TKP, kemudian juga sudah merencanakan rendidik atau rencana penyelidikan untuk langkah-langkah selanjutnya. Sebelumnya, seorang murid taman kanak-kanak menjadi korban bullying di TK Binus Serpong hingga tidak mau bersekolah. Pihak keluarga pun melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Tangerang Selatan. Petugas keamanan LRT Jabodebek terlibat baku hantam dengan pengemudi ojek online di ruas Jalan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Keributan dipicu pengemudi ojol yang tidak terima ditegur petugas keamanan LRT karena masuk ke dalam area pintu masuk untuk mengambil orderan. Inilah video amatir saat pengemudi ojek online terlibat baku hantam dengan petugas keamanan LRT Jabodebek di Jalan HR Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat pengemudi ojek online mengalami luka pada bagian kepala. Pengemudi ojek lain dan warga sekitar yang berada di lokasi langsung melerai kedua belah pihak agar baku hantam selesai. Peristiwa ini diduga berawal dari pengemudi ojek online yang tidak terima ditegur Satpam LRT karena masuk ke dalam pintu masuk stasiun untuk mengambil orderan. Mungkin karena terlalu banyak kendala yang mau masuk ke dalam tangga itu. Nah, terjadilah percekcokan itu. Nah, akhirnya keributan itu pun terjadi. Nah, itu aja sih yang saya tahu sebetulnya. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di sekitar sempat tersendat. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Supir taksi terlibat cekcok dengan pengemudi mobil pribadi di Jalan Kawasan Condet, Jakarta Timur. Diduga keributan terjadi akibat saling senggol saat berkendara. Keributan antara sopir taksi dengan pengemudi mobil pribadi terjadi di kawasan Condet, Jakarta Timur. Diduga keributan terjadi akibat senggolan mobil saat berkendara. Sopir taksi yang berusaha menghentikan mobil pribadi sempat melakukan perusakan.
Tidak terima mobilnya dirusak, akhirnya pengemudi mobil pribadi membalas merusak taksi tersebut. Mobil yang hitam itu digedor sama supir taksinya. Nah, yang itu nggak terima karena sempat ditendang juga tuh penyok tuh pintu mobil yang hitam itu. Nah, si itu nggak terima. Nah dia ngambil alat tuh double stick. Nah terus dikejar tuh yang supir taksinya, didorong terus. Akhirnya karena terlalu kesel orang itu ya kan dihantemin lah, kena mika mobil taksinya. Keributan antar keduanya akhirnya berakhir setelah pengemudi mobil pribadi pergi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah angkot yang membawa belasan penumpang Jumat pagi mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya sejumlah pelajar mengalami luka serius dan angkot ringsek karena terbalik setelah kecelakaan. Video amatir warga merekam detik-detik pasca kecelakaan tunggal sebuah angkutan kota. Para korban yang rata-rata pelajar terlihat tergeletak di pinggir jalan. Diduga akibat ugal-ugalan, angkutan kota Sinartani jurusan Pematang Raya menuju Pematang Siantar mengalami kecelakaan tunggal di Jalin Sumsari Budolop, Simalungun, Sumatera Utara. Angkot syarat penumpang ini sebelumnya melaju dengan kecepatan tinggi. Saat di tikungan dengan badan jalan yang tidak rata, angkot yang membawa belasan pelajar hilang kendali lalu terbalik. Akibatnya, sejumlah pelajar mengalami luka serius. Sejumlah pengendara yang melintas dibantu aparat TNI yang berada di lokasi langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Karena ngelakkan kereta ya tadi. Oh, memotong atau gimana? Enggak, bukan memotong. Kepala kayak motor. Menambut aku. Ini kayak jadi apa kayak. Polisi sudah mengamankan supir angkot dan memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews. Mengganggu akses pengguna jalan, puluhan motor yang parkir di bahu jalan di Salemba, Jakarta Pusat diangkut paksa. Pada razia kali ini petugas juga mengamankan 3 orang juru parkir liar. Razia parkir liar digelar di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, Salemba, Jakarta Pusat. Satu persatu motor yang parkir di bahu jalan diangkut ke atas truk oleh petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Keberadaan parkir liar dituding mengganggu akses pengguna jalan, terutama mobil ambulan yang akan membawa penumpang menuju RSCM. Selain 3 juru parkir liar, dalam razia kali ini petugas mengamankan puluhan unit motor. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Berniat menghindari sebuah bis, truk tanpa muatan menghantam 3 rumah warga di Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Akibat kejadian ini, seorang nenek yang sedang berada di rumahnya menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang supir truk diselamatkan warga pasca menabrak 3 rumah di Desa Pagar Gunung, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Peristiwa ini terjadi lantaran truk tersebut berusaha menghindari sebuah bus yang hendak menyalip kendaraan di depannya. Naas, supir truk yang kaget langsung membanting setirnya ke arah rumah warga. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, seorang nenek penghuni rumah harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kalau untuk saat ini alhamdulillah tidak ada. Tapi korban luka ada. Korban luka ada satu. Yang ini. Supirnya ya? Ya, bukan. Nenek ini yang punya rumah. Oh, neneknya kena. Ya, jadi dibawa ke rumah sakit sekarang. Untuk saat ini, sopir bus dan sopir truk diamankan di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dari Kepahyang, Bengkulu, Widodo Waluyo, Ribuan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Membludaknya kedatangan warga membuat sejumlah warga berteriak kesakitan. Beginilah aksi ribuan warga yang berdesakan akibat berebutan mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen, Pekalongan. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempo singkat, sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat.
Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebut. Harga kebutuhan pokok yang semakin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Kayak suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia menurut saya, karena dari panitia nggak mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya antrinya berapa? Apa yang didapat nanti? Dapatnya beras 5 kilo, terus gula 1 kilo sama minyak 1 kilo. Harganya? 85. Operasi pasar murah tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog Divre Pekalongan. Penyelenggaraan pasar murah akan berlanjut di berbagai titik seluruh kecamatan lain. Tujuannya pasar murah bisa menstabilkan harga pangan dan menurunkan angka inflasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu kembali digelar di depan KPU. Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi juga melakukan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan. Sejumlah massa memaksa masuk ke dalam gedung KPU yang telah dibarikade. Akibatnya aksi dorong-dorongan antara massa dan polisi pun tidak dapat terhindarkan. Massa menolak hasil pemilu karena diduga adanya kecurangan dan meminta KPU segera mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Massa juga menuntut agar hak angket segera dijalankan demi terungkapnya kecurangan pemilu. Tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang gak pas. Panggil komisioner KPU datang ke sini. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung pengguliran hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu sekali lagi menegaskan bahwa wacana dorongan hak angket ke DPR akan serius digulirkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung pengguliran hak angket. Wacana ini kembali ditegaskan usai Majelis Kehormatan P3 sebagai parpol pengusungnya menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku masih terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik pengusungnya untuk mendorong DPR menggunakan hak pengawasannya. Ganjar menegaskan pihaknya akan terus serius mendorong DPR agar menggunakan hak angket untuk menyelidiki berbagai indikasi kecurangan di Pilpres 2024. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Sebelumnya Majelis Kehormatan P3 meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi partai untuk bijaksana dalam menghadapi hak angket guna menyelidiki indikasi kecurangan Pilpres 2024. Sebagai parpol pengusung Ganjar Pranowo, Majelis Kehormatan P3 menilai hak angket justru akan memicu perpecahan yang akan merugikan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Faisal Ilham Anyus melaporkan. Ketua KPU mengabarkan perkembangan data Sirekap, terutama terkait data anomali atau yang tidak sinkron dalam data Sirekap. KPU mengklaim telah dilakukan perbaikan data terhadap 74.188 TPS. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang diunggah di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu. Sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama untuk pemilu presiden wakil presiden yang sudah
dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14.651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan 27 ruas jalan di Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan pembangunan dan perbaikan 201 km jalan di seluruh kabupaten dan kota tersebut memberi banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya untuk melancarkan akses perekonomian. Kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Pangkep meresmikan 27 ruas jalan yang merupakan pelaksanaan Impres Jalan Daerah atau IJD di Provinsi Sulawesi Selatan. Peresmian tersebut dipusatkan di Desa Panaikang, Kabupaten Pangkep pada Kamis 22 Februari 2024. Peresmian IJD ditandai dengan penekanan tombol sirene yang dilanjutkan penandatanganan prasasti. Dalam peresmiannya, Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2023, pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar 669 miliar bagi Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun dan memperbaiki 201 km jalan di seluruh kabupaten dan kota. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan 27 ruas pelaksanaan Impres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan pembangunan dan perbaikan jalan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya untuk melancarkan akses perekonomian. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Puluhan peserta mengikuti ajang audisi Miss Indonesia 2024 yang digelar di Kota Semarang. Tidak hanya datang dari Kota Semarang, ajang bergengsi ini juga banyak diminati peserta dari berbagai kota di sekitarnya. Setelah Bandung, audisi Miss Indonesia 2024 digelar di Kota Semarang. Digelar selama 2 hari, audisi diikuti para peserta yang sebagian besar mahasiswi dan memiliki latar belakang modeling. Rangkaian audisi dijalani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, wawancara hingga foto spot yang digelar di Hotel Grandika, Semarang. Bagi saya, jadi Miss Indonesia tuh sangat membanggakan nama Indonesia ya, terutama pada wanita. Karena dengan adanya Miss Indonesia, harkat dan martabat wanita tuh lebih tinggi. Super deg-degan, tapi saya juga excited. Karena ini pertama kali saya mengikuti Miss Indonesia, audisi Miss Indonesia, maka saya merasa sangat senang dan bangga. Untuk menjadi bagian dalam ajang bergengsi audisi Miss Indonesia 2024, para peserta akan menjalani seleksi penilaian dengan berbagai kriteria. Kita masih mencari tetap dengan 4 poin utama, manner, impresif, smart, dan social. Kemudian selain itu juga cantik dan berwawasan luas itu harus ada, serta juga memiliki bakat yang menarik ya, dan bisa di showing gitu. Selesai dari Kota Semarang, ajang Miss Indonesia 2024 akan menggelar audisinya di Kota Surabaya, dilanjutkan Kota Yogyakarta dan berakhir di Jakarta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Coban Talun di Kota Batu, Malang, Jawa Timur menjadi tempat uji adrenalin bermain motocross. Jalur licin dan berlumpur menjadi trek yang penuh tantangan untuk para crosser. Ready girls, petualangan gue kali ini bermain motocross di Malang, Jawa Timur. Ready girls, masih dari Kota Batu, Malang. Tepatnya di mana? Coban Talun. Yoi, kita bermotocross ria. Dan gue pengen memacu adrenalin gue dengan cara motocrossing. Oke, ready? Mantap. Ready girls, jalur tanah dengan genangan air serta lumpur adalah rintangan pertama yang harus gue lewati.
Asli agak sulit juga dikendalikan ya Tradikers. Jalan tanah yang diguyur hujan membuat permukaan tanah agak licin dan ban motor mudah sekali slip. Waduh Tradikers, Keke kayaknya mengalami kesulitan trek nih. Tradikers, jalan menurun serta berlumpur membuat gue harus jeli untuk memainkan gas dan rem serta kemudi. Lajur motor pun harus gue kurangi. Jatuh 2 kali. Tradikers, Keke sepertinya juga masih terkendala dengan trek ini. Hati-hati Kak. Tuh kan jatuh lagi. Saya tidak berhasil, Bung. Jatuh yang ketiga kali. Perjalanan masih terus berjalan Tradikers. Turunan goa kali ini akan dilewati. Wow, turunan ini sangat terjal dan tinggi juga Tradikers. Harus ekstra hati-hati ini. Nggak bisa. Ya ampun. Pas ini sudah 4 aku. Keempat Redik. Tangga itu tinggi banget. Aku udah deg-degan. Sekarang giliran gue turun di trek turunan goa. Doakan ya Tradikers. Traveling tanpa batas. Tahu, gue setelah lihat Keke jatuh, gue jadi gak yakin banget. Untungnya aman. Gue gak berani ngegas, ngerem depan dikit aja.